Yang terhormat Bapak Ibu peserta workshop petunjuk teknis penulisan tesis Magister Manajemen Pendidikan Islam pada siang hari ini. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya. Sehingga pada kesempatan yang bahagia ini, kita masih diberi nikmat sehat sehingga kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari pembicara yang sangat luar biasa. Meski harus dilaksanakan secara online, semoga kita semua tetap sehat. Amin ya robbal alamin. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan para sahabatnya. Karena berkat beliaulah kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan kemuliaan ini. Baik Bapak Ibu semua, perkenalkan saya Anissa Silviani Rizky sebagai MC yang akan memandu workshop pada hari ini. Untuk mempersingkat waktu sebelum acara workshop hari ini kita buka, maka perkenankan saya sebagai MC untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga sambutan, acara yang keempat pemaparan isi materi sekaligus diskusi dan tanya jawab, selanjutnya doa penutup, dan yang terakhir sesi foto bersama. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara hari ini dengan membaca basmalah dan dilanjutkan dengan membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin, amin, ya robbal alamin. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Fahmi Alvin Ibrahim SPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan. Semoga dengan adanya pembacaan ayat suci Al-Quran tadi dapat meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Prodi Magister Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Bapak Dr. Zahrudin LC MPD. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang hari ini
di hari libur gitu ya. Jadi memang ya mungkin sebagian teman-teman sudah memiliki agenda di hari libur, sehingga mungkin ada yang tidak bisa, sebenarnya walaupun libur gitu ya, masih bisa gitu ya mengikuti, walaupun mungkin tidak tidak sefokus teman-teman gitu ya. Jadi di tengah-tengah ini kita masih, alhamdulillah kita masih bisa beraktivitas. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya. Teman-teman mahasiswa yang berbahagia, saya sedikit ingin menginformasikan bahwa kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka pertama gitu ya, memberikan pelayanan kepada mahasiswa terkait dengan penulisan tesis gitu ya. Mungkin kalau walaupun mungkin ada ya, penulisan tesis ini kan tidak jauh beda ketika teman-teman mengikuti kuliah metodologi penelitian gitu ya. Karena memang penulisan tesis dengan metodologi penelitian gitu ya, mata kuliah metodologi penelitian itu bersinggungan, dan tapi kalau penulisan tesis kan udah lebih konkret ya, lebih sistematis, lebih praktis gitu ya, timbang metodologi penelitian. Nah, jadi karena sebagai bentuk layanan, dan di acara ini juga diharapkan itu memberikan keleluasaan kepada teman-teman mahasiswa untuk bertanya. Mungkin kalau di kuliah kan biasanya dibatasi gitu ya, yang bertanya mungkin hanya 2 orang gitu. Kalau di sini mungkin kita lebih, ini kan saya kira juga kita tidak terlalu formal, kita lebih rileks gitu ya untuk nanti mendiskusikan. Saya juga berharap sebenarnya mahasiswa juga sudah banyak membaca tentang kalau buku-buku tentang penelitian ya, gitu ya. Sehingga nanti mungkin di sini kita bisa berbagi gitu ya. Terus yang kedua, bahwa kegiatan ini dilaksanakan untuk gitu ya, bahwa prodi punya kepentingan untuk mahasiswa itu bisa selesai tepat waktu gitu ya. Walaupun untuk menyelesaikan penulisan tesis tepat waktu, saya kira itu tidak cukup ada usaha satu sisi saja itu ya dari prodi, tapi juga mahasiswa juga memang serius gitu ya, dapat membagi waktunya untuk tesis gitu ya. Itu. Terus yang ketiga, kegiatan ini juga dilaksanakan dalam rangka untuk mungkin meningkatkan keilmuan dan silaturahmi kita ya, antara prodi dengan mahasiswa ya. Kira mungkin kita juga harus melihat dari sisi agama juga gitu ya, yang mana silaturahmi itu kan memang diperintahkan dan
dengan acara ini sebenarnya itu kita salah satu bentuk kita ingin mempraktikkan gitu ya ajaran agama yang bahwa silaturahmi itu bisa bisa menyebabkan panjang umur dan murah rezeki gitu ya. Sekira mungkin itu aja gitu ya. Saya terima kasih teman-teman sudah hadir gitu ya di acara ini. Sebenarnya acara perdana ini. Selama ini kegiatan terkait dengan pengembangan keilmuan mahasiswa itu tidak terkait dengan tesis gitu ya. Webinar sebelumnya. Nah ini kayaknya nggak salah berseri gitu ya. Nanti kita akan merencanakan berseri kegiatan ini. Gitu, dan ini juga sebagai kegiatan rutinitas yang akan dilaksanakan setiap tahun, tentunya dengan angkatan yang berbeda gitu ya. Sekira mungkin itu saja. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita selalu sukses. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan atas sambutannya. Acara selanjutnya, acara yang kita nanti-nantikan yaitu pemaparan materi, sekaligus diskusi dan tanya jawab yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Maftuha MA. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, baik, terima kasih Mbak Anissa yang cantik. Kepada yang terhormat Bapak Ketua Prodi Magister Manajemen Pendidikan Islam, Bapak Dr. Zahrudin, LC/MPD, kemudian mahasiswa semuanya yang kami hargai, yang kami hormati, yang kami sayangi. Alhamdulillah kita bisa berjumpa pada link Zoom ini. Tadi sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Kaprodi bahwa insya Allah ini semacam klinik tesis yang akan diadakan berkelanjutan atau berseri. Nah, hari ini sekarang mungkin saya sebagai pembicara pertama, untuk yang selanjutnya akan berganti pembicaranya, tidak lagi saya, gitu. Jadi bergantian. Sebagaimana judul dalam undangan tentang petunjuk teknis ya, petunjuk teknis penulisan tesis. Sebentar saya share screen dulu. Oke, nah sebetulnya ini tentang sosialisasi, walaupun seharusnya sosialisasi itu bulan kemarin ya, bukan masuk di bulan ini karena atau awal bulan lah, karena petunjuk teknis penulisan tesis itu sudah dikeluarkan di bulan lalu, kalau nggak salah tanggal berapa begitu, bulan Februari. Cuma apa pertengahan atau agak-agak akhir tanggalnya itu di bulan Februari. Nah, petunjuk teknis penulisan tesis ini untuk mengakomodir berbagai hal di lapangan yang berkaitan dengan penulisan tesis, di mana sistematika terutama dalam penulisan tesis itu ketika kami Pak Zahrudin sebagai Ketua Prodi ataupun saya sebagai penguji pada saat itu atau pembimbing, pada ujian-ujian itu banyak ketidaksamaan antara sistematika penulisan tesis di antara tesis-tesis yang diujikan. Artinya tidak ada keseragaman, ya. Ada yang metode penelitiannya di bab 1, ada metode penelitiannya itu terpisah, kemudian begitu juga tidak yang ada di dalam masing-masing bab itu. Walaupun tidak sampai merubah
hasil akhir secara signifikan, tetapi itu mengganggu. Nah, di sisi lain juga prodi memiliki kepentingan untuk menjaga mutu atau kualitas dari tesis sebagai output ya. Output, salah satu output dari mahasiswa itu adalah karya ilmiah yang ditulis, kalau S2 dalam bentuk tesis, kalau S1 kan dalam bentuk skripsi. Nah, maka tesis itu kemudian kan dimasukkan di repositori UIN sehingga bisa diakses oleh siapa saja. Nah, bisa diakses bukan hanya oleh mahasiswa UIN atau adik-adik kelas dari yang sudah lulus itu, tetapi juga bisa diakses oleh pihak-pihak yang ada di luar UIN. Jadi siapa saja bisa mengakses. Maka kampus memiliki kepentingan agar tesis itu terjaga mutunya, kualitasnya. Karena ini juga salah satu indikator bahwa mahasiswa itu memiliki kualitas, ya. Dan mahasiswa yang berkualitas juga salah satu indikator dari kampus yang berkualitas. Nah, selanjutnya sebagaimana isi petunjuk teknis penulisan tesis yang sudah di-share, sudah tersebar. Sifatnya ini mengakomodir tadi yang pernyataan-pernyataan di lapangan tadi, sambil menunggu munculnya pedoman tesis yang terbaru, pedoman tesis yang dikeluarkan mungkin oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta atau oleh Magister FIPK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, selama itu belum muncul secara resmi pedoman yang baku itu, maka untuk prodi MMPI inilah yang akan dipakai. Oke, baik, kan dimulai dari teknik penutikan. Jadi halaman tesis itu kalau sebelumnya itu 100 halaman, maka yang sekarang sebetulnya ini mulai angkatan untuk mahasiswa tahun 2020. Berarti yang sekarang semester 4. Kalau angkatan yang sebelumnya dan masih bimbingan tesis, ini tidak berlaku ya, tidak diberlakukan. Tetapi kalau mau mengikuti silakan. Begitu ya Pak Zahrudin ya. Oke, nah halamannya ini menjadi minimal 150 dihitung dari halaman pertama pada bab 1. Nah, jadi untuk daftar isi, abstrak, atau pengantar, itu kan bukan halaman pertama ketika diketik atau ditulis halamannya itu halaman I1, I2, dan seterusnya. Oke, nah selanjutnya kertasnya A4, selama ini bentuknya soft copy ya. Jadi mungkin, jadi cukup A4, tapi ketika di print out itu harus A4-nya dengan berat kertas 70 gram. Kalau nggak salah 70 gram. Ketika di print out. Nah, pengetikannya 1,5 spasi dengan margin 4,333. 4 itu sebelah kiri, margin kiri, sisanya ya 3 cm. Ini pengetikan nih umum standar ya, tidak bolak-balik halamannya. Berarti ini juga bisalah sampai 150 kalau nggak bolak-balik. Kemudian menggunakan alinea yang menjorok, tidak alinea yang lurus. Nah, ini teknik pengetikannya. Nah, ini juga untuk keseragaman karena pengalaman sebelumnya sama. Ada juga yang berbeda ya tesis itu ketika sudah sampai kepada tahap promosi seminar hasil itu ada perbedaan juga untuk teknik pengetikan. Nah, ini kemudian oleh prodi diseragamkan. Nah, selanjutnya sistematika pengetikan atau penulisan tesis. Ini kan jenis penelitian tuh ada yang kualitatif dan kuantitatif. Mungkin kalau di petunjuk tesis disebutnya bukan kuantitatif tapi asosiatif ya. Asosiatif. Nah, sistematikanya sama saja, bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teori, hanya untuk kuantitatif mungkin ditambah dengan hipotesis ya. Ada hipotesis penelitian, berarti masuknya di bab 2 dan hipotesis statistik.
Kan kita tahu ada hipotesis itu, ada yang hipotesis penelitian dan hipotesis statistik, itu masuk di bab 2. Sementara literatur kajian terdahulu yang literatur itu juga kalau tidak salah masuk di bab 2 ya, baik kualitatif maupun kuantitatif itu ada. Kemudian bab 3-nya metodologi penelitian. Nah, ini disesuaikan jenis penelitiannya kualitatif ataukah kuantitatif. Dalam metodologi penelitian itu juga harus sub-subnya sudah ada di petunjuk teknis, misalnya jenis penelitiannya apa, kemudian teknik pengumpulan data, uji validasinya seperti apa, dan seterusnya. Yang keempat, hasil penelitian dan pembahasan, jadi sama kualitatif dan kuantitatif ya. Hasil penelitian, jadi bab 4 hanya 2 sub, hasil penelitian biasanya, dan sub keduanya adalah pembahasan. Pembahasan ini, hasil penelitian berarti data-data yang kita dapatkan di lapangan apa adanya itu masuk di hasil penelitian. Sementara untuk pembahasan itu adalah analisis ya, semacam analisis hasil penelitian atau data-data yang sudah ditampilkan di dalam hasil penelitian itu dibahas, dianalisis melalui teori-teori yang sudah dimasukkan di bab 2. Seperti itu. Nanti di situ dibedakinnya di situ lah. Terakhir adalah kesimpulan, implikasi, dan saran. Sama kualitatif dan kuantitatif. Ada kesimpulan, implikasi, dan saran. Setelah kesimpulan, jangan lupa ada implikasi, semacam sebab akibat lah ya. Kalau kesimpulannya begini, maka implikasinya seperti ini, sehingga sarannya apa? Kan kurang lebih itu. Terakhir, daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Oke. Nah, lampiran halaman terakhir itu dihitung halamannya. Yang tadi halaman 150 sampai 250 halaman itu, berarti sampai halaman terakhir lampiran. Lampiran ini isinya bisa foto-foto kegiatan, bisa instrumen penelitian. Kalau kuantitatif berarti di sana ada uji-uji statistik, itu hasil-hasil penghitungan pada uji statistik atau SPSS itu. Kalau yang tidak masuk di dalam bab 4 berarti masuk di dalam lampiran-lampiran. Ini bisa banyak ini lampiran-lampirannya. Ada penghitungan statistik sebelumnya. Oke, selanjutnya, nah ini ada persyaratan tambahan, yaitu karena kita magisternya manajemen pendidikan Islam dan UIN memiliki visinya adalah integrasi keilmuan, keislaman, dan keindonesiaan, maka mesti ada di dalam tesis itu ayat Quran dan hadis-hadis yang dimasukkan. Boleh dimasukkan di pendahuluan, boleh dimasukkan di bab 2 teori ya, boleh dimasukkan di dalam bab 4 bagian pembahasan, boleh. Pembahasan kan analisis. Jadi ini yang tambahan ini wajib ya, sifatnya wajib. Kemudian untuk referensinya, pustakanya itu mesti memuat jurnal internasional minimal 10 dan jurnal nasional minimal 5. Ini minimal ya, minimal. Nah, jangan lupa karya dosen MMPI dan karya mahasiswa MMPI itu juga dikutip, disitasi. Nah, ini juga wajib. Karena semakin banyak Anda mengutip, mensitasi karya dosen dan karya mahasiswa kawan-kawan Anda sendiri, atau karya Anda sendiri boleh, ya, yang sudah publish itu dikutip oleh Anda sendiri, itu akan memperbaiki, ya, akan meningkatkan mutu program studi itu sendiri, dan itu salah satu indikator dari kualitas kampus, kualitas program studi, termasuk kualitas dosen dan kualitas mahasiswa. Jadi ada sitasi atau kutipan dari orang lain. Kemudian untuk referensinya, daftar pustaka baik yang jurnal, buku, atau tesis disertasi yang Anda kutip atau apapun juga, itu diusahakan 10 tahun terakhir.
10 tahun terakhir. Berarti kalau kita hitung 2002 ya. 2002, iya 2002. Paling lama itu tahun 2002. Kenapa di sini 85%, tidak 100%? Waktu itu kami mempertimbangkan khawatir ada buku primer, buku pegangan utama yang terbit di tahun dahulu sebelum tahun 2002 dan tidak pernah terbit lagi. Tapi buku itu tidak bisa digantikan. Nah, untuk mengantisipasi, karena pernah ada juga hal-hal seperti itu. Nah, untuk mengantisipasinya maka kami menuliskan, membuat kebijakan 85% ya, yang 10 tahun terakhir. Kemudian pengetikan citasi itu menggunakan Mendeley, stylenya apa ya? Karena ada banyak style ya di dalam Mendeley. Yang apa? Saya lupa tuh apa kepanjangannya tuh. American apa gitu ya, PA-nya gitu. Tapi depannya kalau nggak salah Amerika itu kalau nggak salah style. Kemudian jangan lupa ada cek plagiarisme. Cek plagiarisme ini nanti hasilnya Anda masukkan di dalam lampiran tesis. Lumayanlah nambah halaman, 1 halaman. Cek plagiarisme. Nah, maksimal 25% ya kesamaannya ini, hasil plagiarismenya. Nah, selanjutnya ada uji referensi ya, khusus untuk jurnal yang mungkin formnya sudah diberikan juga kepada mahasiswa yang semester 4 karena masuk di dalam bagian petunjuk teknis. Nah, uji referensi sudah ada item-itemnya di sana. Dan terakhir bimbingan itu juga sudah ada formnya. Nah, itu minimal 6 kali. Jangan lupa ini. Nah, uji referensi kemudian lembar bimbingan juga nanti dimasukkan dalam lampiran tesis. Oke, nah seperti itu. Nah, ini uji petunjuk teknis penulisan tesis seperti itu. Di kita nih buat koridor untuk kemudahan mahasiswa bimbingan dengan dosen dan kemudahan kelancaran dosen juga membimbing mahasiswa. Jadi ada jalurnya yang jelas. Oke, baik. Nah, hanya sampai situ sebetulnya. Ini adalah bab 1. Mungkin nggak apa-apa ditambah ya. Saya ingin menjelaskan tentang bab 1 ya. Nah, bab 1 ini kan pendahuluan ya, ada latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan kemanfaat penelitian. Nah, mahasiswa semester 4 sekarang sedang menggarap bab 1 dan bab 2. Terutama kebanyakan bab 1-nya ada yang sudah selesai, baru selesai, atau ada yang belum. Bab 2-nya rata-rata masih digarap. Ya, jadi tidak, karena dalam kondisi seperti ada juga yang bab 1 belum dikerjakan, baru selesai ujian proposal. Nah, oleh karena itulah maka kami mempertimbangkan untuk mencoba menjelaskan bab 1. Nah, bab 1 ini sebagaimana tadi itu ada latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan kemanfaat penelitian. Untuk latar belakang masalah itu dibuat secara deduktif, jadi dari umum ke khusus. Jadi umum dulu ya, dinarasikan, dideskripsikan secara umum. Kalau ada permasalahan secara umum juga di sana ditulis. Baru kemudian mengerucut ke masalah-masalah khusus, yaitu masalah-masalah yang ada di tempat penelitian. Jadi latar belakang itu isinya adalah permasalahan apa yang berkaitan dengan tema atau judul penelitian. Contoh di sini. Ini contoh judul ya.
manajemen pengembangan pendidikan keterampilan di SMK apa misalnya. Nah, latar belakang masalahnya itu dari umum dulu misalnya. Karena ini berkaitan dengan SMK, ada pendidikan keterampilan, maka misalnya yang bagian umumnya menceritakan tentang bagaimana sih sumber daya manusia Indonesia. Kondisinya seperti apa? Positifnya atau kelebihannya maupun kekurangannya. Nah, di sana kita bisa paparkan berbagai permasalahan tentang sumber daya manusia Indonesia. Nah, pemaparan tentang kondisi SDM Indonesia termasuk berbagai permasalahannya itu bukan karangan kita, tetapi mesti berdasarkan data-data. Data-data itu ambil dari berbagai sumber. Nah, itu akan menjadi tambahan referensi. Boleh dari hasil penelitian orang yang dipublish di jurnal, boleh dari website kementerian tertentu, boleh dari website katakanlah misalnya UNESCO misalnya tentang SDM Indonesia, atau boleh juga dari beberapa misalnya berita-berita online, tetapi yang berita online-nya yang kredibel ya. Misalnya e-newspaper-nya yang misalnya kayak Tempo, misalnya Kompas, Liputan 6, misalnya Republika atau apapun juga, tapi yang kredibel gitu ya. Kalau mau ngambil dari berita-berita online, alamat websitenya yang ini yang sudah diakui. Nah, karena ini juga berkaitan dengan SMK, maka kan kita juga harus menyoroti bagaimana sih, karena kaitan SDM secara umum dulu, nah kemudian penelitiannya di SMK, maka nanti soroti juga bagaimana lulusan SMK itu misalnya. Nah, kondisi lulusan SMK itu seperti apa, baik problem-problemnya apa, termasuk kelebihan-kelebihannya apa di Indonesia. Termasuk di sini misal nanti lebih mengerucut lagi ke bagian pendidikan keterampilan di SMK itu seperti apa kondisinya. Kemudian ada masalah manajemen apa saja di lingkup SMK atau dalam lingkup pendidikan keterampilan. Nah, terakhir kerucut itu lebih khusus lagi di tempat penelitian kita, yaitu SMK apa misalnya. Misalnya SMK Negeri 1 contoh misalnya ya. Maka permasalahan apa yang ada di SMK Negeri 1 yang berkaitan dengan pendidikan keterampilan maupun manajemen pengembangan pendidikan keterampilan, atau permasalahan lulusan. Jadi tempat penelitian ini ya itu pasti dia memiliki permasalahan yang selaras dengan tema atau judul tesis yang kita usung. Nah, paparkan di sini. Nah, itu bagian akhir. Dari mana kita dapat? Tentu kita observasi awal, idealnya di SMK tersebut. Jadi, itu didapatkan dari hasil wawancara kita, hasil observasi, atau dari dokumen yang dia miliki, atau website yang dia punya, atau dari beberapa berita. Tapi beritanya yang tadi bisa sumber datanya itu bisa dipercaya dan kredibel. Tinggal nanti ngebedakinnya istilahnya, bagaimana Anda membuat tulisannya di sini. Ya, misalnya SMK Negeri 1 dalam masalah pengembangan pendidikan keterampilan itu memiliki keunggulan misalnya apa, kemudian samping itu juga misalnya ada permasalahannya yaitu. Nah, nanti karena ini bentuknya Mendeley citasinya, maka kan dia inot, adanya di tengah. Kalau adanya di tengah dalam kurung begitu, nanti masukkan di sana. Kalau memang itu wawancara ataukah itu ngutip dari satu hasil penelitian seseorang dari jurnal siapa misalnya, atau dari tesis siapa yang tesis itu memang membahas mengenai SMK tersebut.
dan sebagainya. Nah, jadi latar belakang masalah seperti itu, jadi dari umum ke khusus. Ya, kita bagaimana pandai-pandai mengatur redaksinya. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah, berarti kan kita masuk ke identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini berisikan masalah-masalah yang sudah dipaparkan di latar belakang. Di latar belakang itu kan tadi ada masalah yang memang secara umum, ada masalah yang memang khusus ada di tempat penelitian. Maka tulislah di bagian identifikasi masalah ini masalah-masalah tersebut untuk menggunakan nomor. Nah, satu misalnya apa? Sumber daya manusia Indonesia begini-begini. Kemudian yang kedua, misalnya apalagi lulusan SMK seperti ini secara umum dulu. Nah, secara umum apalagi. Nah, nanti di nomor-nomor setelah yang umumnya selesai itu nanti Anda masukkan permasalahan yang ada di tempat penelitian. Jadi di SMK Negeri 1, lulusan SMK Negeri 1 sebahagian besar seperti apa. Kalau itu jadi permasalahan yang berkaitan dengan judul. Atau misalnya kurikulum, karena ini manajemen pengembangan pendidikan keterampilan, misalnya berkaitan dengan evaluasi misalnya ya, atau perencanaan misalnya. Jadi pendidikan keterampilan di SMK Negeri 1 ini tidak melalui perencanaan yang sistematis misalnya contoh. Nah, itu identifikasi masalah. Ini bisa dapat banyak. Jadi diambil dari latar belakang. Nah, selanjutnya pembatasan masalah yang ketiga. Pembatasan masalah ini kita ngambil dari masalah-masalah yang ada di identifikasi. Nah, setelah kita mengidentifikasi sekian permasalahan, maka kita akan tahu, kita sudah punya peta, ya, pemetaan peta bahwa oh ada masalah ini loh di tempat penelitian. Maka kemudian di SMK tersebut, maka kemudian permasalahan penelitian, permasalahan itu hanya dibatasi pada. Nah, ini contohnya. Nah, pembatasan masalah itu jadi diambil dari identifikasi masalah. Karena kita memaparkan juga beberapa permasalahan yang ada di sekolah tersebut. Selain secara umum juga di sekolah tersebut. Nah, jadi ini berkaitan. Nah, setelah itu baru rumusan masalah. Rumusan masalah ini jadi kita sudah membuat pembatasan masalah. Pembatasan masalah ini kita rumuskan dalam bentuk kalimat tanya. Jadi rumusan masalah adalah kalimat tanya. Pertanyaan-pertanyaan dari masalah yang sudah kita batasi. Pertanyaan-pertanyaan dari masalah yang sudah kita batasi. Nah, jadi pertanyaannya ini bisa beberapa tergantung dari masalah apa yang kemudian kita ambil atau kita batasi. Jadi bentuknya kalimat tanya. Contoh ini, karena ini manajemen pengembangan pendidikan, misalnya Anda ini kan manajemen pengembangan pendidikan, maka Anda kemudian membuat breakdown dari pembatasan masalah itu menjadi seperti ini. Perencanaannya seperti apa, pengurusan pelaksanaan misalnya, ya, misalnya seperti itu. Tapi kalaupun tidak seperti ini nggak masalah, tergantung teori apa yang akan Anda pakai nanti di bab 2. Bisa jadi di bab 2 ini tidak ada evaluasi. Jadi
POAC itu ya, perencanaan, penguasaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasinya enggak. Atau misalnya perencanaan, pelaksanaan, evaluasi saja. Tergantung nanti teori apa yang akan dipegang. Teori yang dipegangnya tentu ditampilkan di. Setelah itu tujuan penelitian ini mengacu ke rumusan. Nah, ini kan rumusannya ada 4, bagaimana perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, monitoring. Maka tujuan penelitiannya sama untuk mengetahui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan monitoring. Terakhir, kegunaan. Kegunaan ini 2 biasanya, teoritis atau akademis, dan praktis. Nah, maka kalau teoritis akademis misalnya ini menambah keilmuan dalam bidang ini, bahan kajian bisa secara teoritis akademis. Kalau secara praktis berarti misalnya untuk sekolah tersebut seperti apa, nanti untuk apa, untuk siapa lagi, pihak-pihak yang terkait dengan judul atau tema penelitian. Nah, mungkin seperti itu. Nah, langsung bab 1-nya ya. Oke, mungkin Mbak Anissa seperti itu saja ya dari Ibu. Untuk selanjutnya kita bisa memperdalam dengan diskusi ya, menjawab. Ada Pak Zahrudin juga kan. Baik, terima kasih Ibu Muftuha atas pemaparan materi yang sangat luar biasa. Untuk itu acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Untuk para hadirin yang ingin ditanyakan silahkan bertanya. Boleh. Mungkin untuk sesi pertama ada 3 orang penanya. Boleh di raise hand. Izin bertanya, Kak Anissa. Oke, boleh Kak Elisa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Bu Maftuha, Pak Jaharudin yang luar biasa sekali menjelaskannya, sangat detail sekali. Yang ingin saya tanyakan Bu, kebetulan saya semester 4 ya Bu, sekarang sedang merintis tesis. Alhamdulillah udah menulis instrumennya Bu, instrumen penelitiannya tentang kuantitatif kan, instrumen penelitian. Nah, dosen saya kebetulan meminta untuk ada namanya lembar persetujuan ini Bu, apa namanya tuh, bukti dari pakar-pakar Bu. Entah itu bisa dari dosen MMPI-nya sendiri yang sudah emang mempenghuni yang sudah jago gitu di bidangnya Bu gitu. Nah, untuk di Kajur sendiri disediakan atau tidak Bu itu lembar kayak lembar persetujuannya gitu Bu. Itu sih Bu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertanyaan yang kedua oleh Kak Hafiz Jundu Muhammad, boleh silakan. Oke, baik, terima kasih banyak kepada MC yang sudah mempersilakan. Sebelumnya terima kasih banyak pada Bu Maftuha atas pemaparan yang luar biasa terkait dengan tesis di bab 1-nya khususnya ya. Jadi saya ingin menanyakan seperti ini Bu. Di kita kan ada syarat untuk memaparkan atau menuliskan lah beberapa referensi. Tadi 10 jurnal internasional dan 5 nasional seperti itu ya Bu ya. Nah, mungkin saya minta penjelasannya lebih lanjut sebenarnya untuk jurnal internasionalnya ya khususnya ya. Mungkin kalau misal jurnal nasional bisa kita ambil yang benar-benar berkaitan erat dengan variabel X ataupun variabel Y yang kita punya ya Bu. Gitu. Tapi kan kalau untuk jurnal internasional biasanya tuh hanya menyinggung di bagian variabel X-nya saja atau variabel Y-nya saja. Gitu. Nah, itu bagaimana Bu? Kalau misalnya kita ambil dari ya yang bersinggungan di antara variabel X dan variabel Y-nya saja. Terus pertanyaan yang kedua, sebenarnya ketika referensi itu kita jadikan, itu sebenarnya
terkhususnya itu di bab 2-nya nanti akan kita tuliskan referensi-referensi yang sudah kita dapatkan, atau lebih terkhusus di latar belakangnya, Bu? Kayak gitu. Nah, terakhir, kan kalau misalnya kita ada penelitian relevan juga ya, Bu ya, di mana penelitian relevan itu kan mirip banget dengan referensi yang terkait dengan internasional ataupun nasional. Nah, penelitian relevan itu juga salah satunya masuknya tuh sebenarnya di bab satunya di latar belakangnya kah atau di bab 2-nya. Mungkin seperti itu sih. Atau misalnya bisa di keduanya misalnya kayak gitu. Itu aja sih, Bu. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih kepada Bapak Hafiz. Satu orang lagi untuk sesi pertama tanya jawab, boleh? Bapak Ibu? Bu Elsina, boleh Bu Elsina. Silakan Bu Elsina. Ya, terima kasih Kak Anissa atas kesempatannya. Terima kasih juga kepada narasumber Bu Maftuha, Pak Zahrudin yang telah memberikan kesempatan kepada kami semester 2 untuk bisa mengikuti kegiatan ini. Satu pertanyaan saya, Bu, terkait dengan rumusan masalah. Apakah semua kalimat tanya 5W1H itu bisa dimasukkan, Bu, ke dalam rumusan masalah? Karena saya pernah mengikuti diklat penulisan jurnal ilmiah, di situ dijelaskan oleh salah satu WI bahwasannya kata what atau apa itu tidak bisa dimasukkan dalam perumusan masalah. Mohon penjelasannya, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Elsina. Silakan Bu Maftuha, kita nanti ada sesi selanjutnya ya Bu. Ini mungkin 3 orang dulu untuk bertanya. Silakan Bu Maftuha untuk menjawabnya. Ya, baik. Untuk Mas Hafiz dulu ya. Ini Mas Hafiz kuanti ya? Iya, betul Bu, kuanti, Bu. Oke. Nah, jurnal yang disyaratkan dalam petunjuk teknis itu minimal 10 untuk internasional dan minimal 5 untuk nasional. Itu untuk keseluruhan tesis. Jadi mau Anda masukkan di bab 1, bab 2, atau bab 3, bab 4, itu tidak masalah. Yang penting nanti di daftar pustaka itu ada semua, dan ketika uji referensi itu juga masuk di sana. Seperti itu. Jadi sebetulnya jurnal nasional bisa lebih 5, jurnal internasional juga bisa lebih dari 10, kalau kita rajin. Misal penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu itu, tadi ada ditanya ya, itu masuknya kan di bab 2. Kalau coba dilihat lagi petunjuk teknis, situ penelitian terdahulu itu sub dari bab 2. Nah, penelitian terdahulu ini biasanya isinya adalah jurnal-jurnal. Banyak yang kita ambil itu jurnal. Di situ aja kita sudah dapat sekian jurnal. Bisa sampai 4, ya. Bisa atau lebih gitu. Nah, jadi nggak berkaitan mau dia variabel X atau variabel Y sebetulnya. Tapi kalau S2 itu kan, kalau tesis itu variabelnya 3 ya, tidak 2. Biasanya X1, X2 misalnya ke Y. Misalnya kan kayak gitu, X1, X2 ke Y. Nah, untuk variabel X1-nya saja kita pasti akan mencari teori-teorinya, kajian-kajian teori untuk variabel X1. Nah, itu aja kita bisa dapat sekian reference. Ya. Kemudian X2-nya sekian reference. Kemudian untuk variabel Y-nya sekian reference tuh. Nah, untuk di bab 2-nya bisa tebal itu. Ya. Karena variabelnya ada 3. Seperti itu sebetulnya. Nah, itu ya Mas Hafiz, mudah-mudahan itu bisa menjawab. Nah, kemudian untuk Mbak Elisa, lembar persetujuan pakar itu untuk uji statistiknya ya? Validasi ya? Iya, Bu, validasinya, Bu. Ya, ada uji validasi ya, ada uji validasi kalau nggak salah.
Ya, nanti kami akan mengakomodir ini ya untuk uji validasi ya. Nah, ini kan permintaan dari pembimbing ya. Iya, Bu. Ya, nanti kami akan mengakomodir ini. Nanti insya Allah informasi selanjutnya akan disampaikan ya, Mbak Elisa. Lembar persetujuan pakar itu uji validasi statistik ya kan? Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama. Kemudian Mbak Elsina, ini saya nggak terlalu paham maksudnya apa ini? Dimasuk dalam rumusan masalah WOT gimana? Iya, Bu. Apakah semua kalimat tanya itu boleh kita pilih mulai dari apa, mengapa, bagaimana gitu, Bu? Apa harus bagaimana aja? Karena saya pernah mengikuti diklat penulisan karya ilmiah, Bu. Salah satu WI menyampaikan katanya kalau apa itu nggak boleh dimasukin gitu. Nah, dengan tesis ini bagaimana gitu? Apakah semua kalimat tanya dari 5 W1H itu boleh gitu? Ya, kalau kita menggunakan kalimat tanya atau kata tanya di rumusan masalah apa, kita kan sudah bisa tahu jawabannya akan singkat. Apa yang misalnya, apa yang dilakukan atau apa saja kegiatan, apa saja pendidikan keterampilan yang dilakukan di SMKN 1 yang tadi misalnya judul yang tadi saya contohkan ya. Kegiatan apa sih? Nah, kalau apa saja kan nanti di kesimpulan di bab 4 itu cuma item-itemnya gitu. Cuma item-itemnya kalau apa. Maka biasanya dihindari penggunaan kata tanya apa. Nah, itu dia akan menggunakan kata tanya yang nanti misalnya bagaimana pendidikan keterampilan di kemudian seperti apa. Nah, seperti itu. Jadi nanti memerlukan jawaban yang tidak semacam isian singkat, tidak seperti itu. Nah, memang ada juga yang seperti itu, Mbak Elsina ya. Jadi sifatnya untuk menghindari ketika kita melihat kalimat tanya itu secara keseluruhan. Hanya kalau ketika kita menggunakan kata apa, kemudian jawabannya itu hanya singkat-singkat nantinya di bab 4-nya, nah itu kita akan menghindari, biasanya tidak akan diakomodir katanya yang seperti itu. Itu Mbak Elsina. Oh iya, Bu. Terima kasih, Bu, untuk penjelasannya, Bu. Pak Zarudin mungkin mau menambahkan? Ya, mungkin Pak Zarudin bisa untuk menambahkan. Anissa, saya baru masuk nih, barusan saya dari luar, saya nggak tahu pertanyaannya apa. Oh gitu, Pak. Iya, Pak. Pertanyaannya tadi kalau dari Kak Elisa mungkin tadi udah dijawab jelas ya sama Bu Maftuha. Terus tadi pertanyaan dari Pak siapa ya tadi? Pak Hafiz. Pak Hafiz ya, dari Pak Hafiz gimana kalau misalnya mengutip jurnal tapi hanya sebagian dari variabelnya gitu. Nah, itu bagaimana gitu, dan ditunjukkan untuk di bagian apa gitu, di bab mana aja gitu kalau untuk mengutip dari jurnal. Gitu sih, Pak. Terus sama tadi pertanyaan dari Bu Elsina, katanya boleh nggak kita menggunakan 5W1H itu, semua dari komponen 5W1H itu kita masukkan ke rumusan masalah, gitu sih, Pak. Oke, terkait dengan pertanyaan Bu Elsina, saya kira sudah dijawab gitu ya oleh Bu Maftuha. Pada intinya hindari gitu ya menggunakan kata tanya di mana kata tanya itu menuntut hanya jawaban singkat gitu. Misalnya siapa yang berperan dalam melakukan, saya kira itu tidak perlu ya. Karena itu nanti jawabannya itu pasti ya kemungkinan bisa jadi cuma 2 paragraf, 3 paragraf. Kalau pertanyaan siapa kan nanti itu
itu mungkin bisa input di dalam pertanyaan bagaimana misalnya tadi pengembangan gitu ya, perencanaan pengembangan. Nanti di situ juga secara implisit itu sudah nanti disinggung di dalamnya, oh siapa sih yang berperan gitu ya dalam dalam proses perencanaan pengembangan gitu ya. Jadi sebaiknya sih dan umumnya menggunakan pertanyaan bagaimana sih gitu ya. Tidak hindari menggunakan kata tanya yang siapa gitu ya. Karena memang ini kan tulisan ilmiah ya, tulisan yang di mana dalam menjawab pertanyaan penelitian itu menuntut itu kedalaman dalam pembahasan gitu ya. Itu. Nah, saya kira tadi pertanyaan jawaban Mumabdo sudah cukup saya kira. Jadi dan tidak ada keharusan itu harus semua kata tanya itu harus terdapat di rumusan masalah, tidak ada. Gitu ya. Tidak ada keharusan gitu. Dan kalau bahkan sebaiknya tidak mesti hindari semuanya harus ada gitu di rumusan. Karena nanti terkesannya aneh sih sebenarnya ya, karena saya juga tidak pernah menemukan selama ini ya yang saya tahu di beberapa tesis atau di beberapa tesis yang saya pernah baca baik di UNJ ataupun di UPI juga tidak ada sih. Yang dalam rumusan masalah itu semua harus ada gitu. Pertanyaan kata tanya dari mulai who sampai dari mulai siapa apa dan seterusnya itu tidak ada. Nah, kemudian tentang pertanyaan dari siapa tadi? Dari Hafid ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Terkait dengan apa? Hafid, kamu nggak bimbingan kemana? Oh, kamu bimbingan siapa? Kenapa? Kamu bimbingan siapa? Sama Bapak Sujio. Ya kamu kemana bimbingan? Oh, kemarin saya nyelesain PR dari Pak Sujio dulu, Pak. Pak Sujio minta saya ngumpulin nih yang saya tanyakan juga sih mirip terkait dengan referensi-referensi jurnal nasional yang berhubungan dengan variabel X-nya, yang berhubungan dengan variabel Y-nya, yang berhubungan dengan teknik analisis datanya gitu. Nah, minggu ini baru saya mau ke Bapak gitu. Ih, sedap. Terus terkait dengan tadi variabel gitu ya. Kutipan gimana tadi kutipan variabel di tesis? Iya, gini Pak. Terkadang tuh dilematisnya kita sebagai mahasiswa ya Pak, yang minim dengan ilmu pengetahuan asik. Kita tuh kadang suka bingung gitu loh Pak, terkait dengan mengutip dari jurnal. Terkadang kan dosen inginnya kita mengutip jurnal itu bagian dari hasil dari jurnalnya. Betul. Nanti kita masukkan sebagai referensi di bagian bab 1 atau bab 2. Nah, itu yang menjadi pertanyaan saya sebenarnya. Apakah sebenarnya referensi-referensi yang kita jadikan dasar nantinya khususnya di penelitian terdahulu atau penelitian terdahulu itu masuknya lebih ke arah ke bab 2 ataupun ke bab 1. Nah, terus tadi yang jurnal internasional itu kan terkadang memang tidak benar-benar bersinggungan dengan ketiga variabel ya Pak ya. Wow. Jarang banget kan jurnal internasional yang plek-plekan gitu sama judul saya misalnya. Jadi kemungkinan kan pasti akan saya ambil bagian variabel X-nya saja, atau variabel Y-nya saja, atau variabel X2-nya saja bahkan. Nah itu boleh begitu Pak. Nah itu asumsi saya di S1 sebenarnya Pak. Jadi meluruskan aja Pak. Karena kan saya beda jurusan S1 sama S2 gitu. Yang pertama terkait dengan kutipan jurnal. Kalau penelitian terdahulu kan tidak berhenti di situ ya. Penelitian terdahulu yang relevan. Nah, kalau penelitian terdahulu yang relevan tentunya di sub itu berisi gitu ya hasil penelitian yang ada relevansinya gitu ya. Nah, kalau itu saya kira itu tidak dihitung sebenarnya. Enggak termasuk tadi
minimal 10 jurnal internasional itu tidak termasuk, gitu ya. Jadi itu perlu diingat gitu, itu tidak termasuk, artinya 10 jurnal internasional minimal itu yang ada di atau yang dikutip yang biasanya ada di bab 2 atau di bab 1. Gitu ya. Nah, jadi yang di penelitian itu tidak dihitung. Jadi itu harus jelas gitu ya, teman-teman. Kemudian dan saya juga berharap gitu ya, di apa ya, yang saya temukan ini teman-teman ini banyak dalam tesis itu penelitiannya itu apa ya, saya lupa. Penelitiannya itu nah, terkait yang kedua dulu. Yang kedua itu, Hafid, saya ada beberapa kasus saya menyayangkan gitu ya. Ada kasus gitu, ini penelitian kuantitatif yang sama dengan punya Hafid. Itu ada mahasiswa gitu ya. Saya entah gitu ya, mungkin jangan-jangan gitu ya. Dia itu menentukan judul berangkat dari tesis orang gitu ya. Cuma bedanya itu hanya lokasi penelitian. Kita memang tidak punya tidak punya alat deteksi bahwa tesis-tesis yang pernah ada itu kalau misalnya digunakan oleh mahasiswa kita itu dapat terbaca, itu tidak punya. Saya pernah menemukan kasus, jadi itu mahasiswa aneh gitu ya, di bab 2 sama bab 3 di mana kerangka teori gitu ya. Kerangka teori kalau di bab 4 itu kan nanti ada instrumen penelitian ya. Nah, saya amati ternyata instrumen penelitian dia itu tidak ada hubungannya dengan di bab 2. Saya kemudian kan curiga, ini kok bisa ya? Saya tanya, kenapa gitu kamu mengembangkan instrumen kok tidak ada gitu ya dasar teori di bab 2? Saya tanya, ada nggak di bab 2? Tidak ada, Pak. Nah, ini kan jadi pertanyaan, dari mana dia mengembangkan itu gitu? Kok di bab 2-nya tidak ada? Nah, seharusnya teman-teman harus diingat ya, bahwa bab 2 kenapa harus ada teori itu harus dipakai. Jadi bab 2 itu bisa dipakai di rumusan masalah, bab 2 itu bisa dipakai dalam pengembangan, kalau misalnya kualitatif itu wawancara itu harus jelas gitu. Yang diwawancarakan itu poin-poin apa yang ada di teori. Tidak boleh keluar dari teori. Itu karena kan kalau keluar dari teori, lalu untuk apa teori itu? Jadi teori itu bukan hanya ada kemudian sebagai hiasan, kemudian itu tidak dijadikan analisis dalam temuan-temuan yang ada di lapangan, itu nggak bisa, itu harus dijadikan. Makanya saya bilang teman-teman, kalau kita menguasai teori dengan baik, kita akan gampang menentukan penelitian kita mau kemana, penelitian kita ini kita mau bawa kemana itu. Kalau kita menguasai teori dengan baik, saya kira kita tidak pernah kesulitan. Nah, teman-teman ini biasanya bingung bagaimana sih menyusun rumusan masalah. Itu karena dia teorinya belum dibaca dulu, belum dikuasai. Kalau misalnya teori tentang manajemen, apa sih yang mau diteliti? Manajemen itu kan masih luas lagi. Apa perencanaannya kan yang mau diteliti? Apa pengawasannya kah? Gitu kan? Controllingnya kah? Kalau misalnya SDM mau apa? Mau diklatnya kah? Mau kompensasinya kah? Nah itu, atau mau misalnya terkait dengan rekrutmennya kah gitu. Jadi tolong kalau misalnya teman-teman mau meneliti, ini rumpun ilmunya di mana nih? Di manajemen SDM-nya kah? Atau misalnya di komunikasi organisasinya kah? Atau di manajemen mutunya kah? Itu harus tahu gitu. Karena kalau tidak tahu pasti bingung. Itu jangan kemudian melihat judul orang, kemudian diambil judul itu, kemudian itu langsung diajukan untuk proposal penelitian, pasti bingung. Itu banyak banget masyarakat seperti itu tuh. Jadi dia cari judul-judul, oh saya kira ini bagus sih judul ini, sudah gitu. Kemudian dia tentukan judul itu, kemudian dia susunlah misalnya latar belakang masalah, teorinya tinggal ngambil di judul yang sudah ada.
akhirnya dia nggak paham. Oh ini penelitian saya mau kemana ya? Itu. Jadi teman-teman tolong dibaca gitu, tolong dipelajari dulu gitu ya. Kalau misalnya prosesnya lama ya memang prosesnya lama, mana ada sih yang instan kalau bagus. Tidak ada gitu ya. Dan saya kira sebenarnya kalau proses lama pun itu biasanya teman-teman karena memang tidak disediakan waktu khusus. Jadi kalau bisa sih 1 hari gitu ya, itu menyediakan waktu saya 1 jam baca tesis, baca teori, 1 jam saya baca setiap hari, harus begitu. Jangan bacanya seminggu sekali baru dibaca teori, seminggu sekali tesis baru dibaca. Ya pastilah saya tahu lah gitu ya. Hasilnya juga saya bisa paham lah gitu ya. Nah itu saya kira terus kaitan dengan tadi variabel, memang kalau di WNJ itu yang saya tahu dia itu selalu menuntut mahasiswa itu tidak boleh ada variabel dari 3 variabel itu variabel yang sudah umum. Dia minta selalu ada variabel baru. Kalau di WNJ gitu. Kalau misalnya 2 variabel sama dengan banyak tesis boleh. Tapi satunya ini harus ada yang baru, harus ada yang unik dan yang jarang diteliti. Nah, saran saya itu APID. Jadi kalau APID misalnya ada 3 variabel, oke, 2 itu sudah sangat umum, sudah sangat banyak. Oke, tapi satunya harus ada. Yang ini yang memang coba dicari dimanapun, ini 1 variabel belum ada yang meneliti, ataupun ada paling 1-2. Saya sarankan harus begitu. Jangan 3 variabel itu semuanya sudah umum, gitu ya. Kayak di kasus di S1 itu, variabel yang sudah tidak boleh itu di S1 ya. Itu variabel kinerja sudah tidak boleh. Karena variabel kinerja itu sudah tidak kehitung jumlahnya. Itu ya. Nah, makanya saya sarankan sih kalau APJ itu jangan semuanya cari 3 variabel yang ada di penelitian kita itu semuanya yang sudah umum, boleh seharusnya sih 1 itu yang tidak umum, yang belum diteliti itu. Itu sih saran saya, sebenarnya memang tidak ada larangan gitu ya. Tapi kalau di UNJ saya itu dilarang sih, tidak boleh gitu. Hal itu kayaknya di waktu itu seperti itu. Oh, di UNJ kan dulu misalnya variabel kinerja tidak boleh. Variabel kalau nggak salah kepemimpinan juga kayaknya tidak boleh gitu ya. Jadi sudah cari yang lebih kecil-kecil. Gitu ya, dari sub-sub, misalnya kepemimpinan itu subnya apa gitu. Itu misalnya iklim organisasi juga ada banyak beberapa variabel yang tidak boleh di UNJ karena itu sudah terlalu banyak dan sudah umum gitu. Cari yang baru, yang jarang. Nah, kalau menurut saya sebaiknya seperti itu APID gitu ya. Saya kira itu ya APID ya. Kalau misalnya belum ada yang jelas, masih ada yang belum jelas, silakan di. Baik, terima kasih banyak Pak Zahrudin atas jawabannya, sangat membuka. Nah, kalau 3-3-nya umum tinggal mindah-mindahin doang itu. Nah, untung saya ada yang istimewa apa satu. Instrumennya ada, teman-teman begitu biasanya itu saya tahu. Iya. Itu gampang benar itu kalau semua variabel yang umum. Insya Allah nggak Pak, satu istimewa lah Pak ini buat harus Bapak. gitu memang, satu harus istimewa. Boleh. Ya, makasih banyak Pak. Baik, terima kasih Pak Zahrudin. Gimana Pak Hafiz, Bu Elsina, sama Bu Elsa? Sudah jelas pertanyaannya? Ya. Alhamdulillah, sangat jelas Kak. Alhamdulillah. Oke, baik, kita buka sesi pertanyaan yang kedua ya. Untuk 3 orang penanya boleh. Di sini ada Pak Arifin, silakan. Ingin bertanya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya sampaikan kepada Wakaprodi kita Pak Zahrudin dan pembicara kita Ibu Maftuha yang telah mengadakan semacam pertemuan ini atau workshop ini dalam rangka mengurai permasalahan-permasalahan terkait penulisan tesis. Yang kedua juga saya ucapkan terima kasih pada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan untuk saya bertanya. Berikutnya saya mau mengkonfirmasi aja sih terkait ketentuan tambahan dalam penulisan tesis. Sebenarnya saya dulu udah pernah tanya, cuman sifatnya non formal karena untuk saat ini kan ini udah ada formal legal, udah ada ketentuan resmi yang sudah disebarkan kepada mahasiswa.
Dan tadi juga sempat dibahas oleh Ibu Dr. Maftuhah. Yang pertama yang mau saya konfirmasikan kembali, yang pertama adalah terkait sama citasi dari karya dosen atau mahasiswa. Nah, itu bentuknya biasanya kan jurnal atau ya hal lain lah. Nah, kalau bentuknya tesis, misalkan tesis dari mahasiswa senior kita gitu, itu biasanya kan kita kalau yang mirip-mirip dengan tesis kita kan biasanya kita masukkan sebagai penelitian terdahulu. Nah, kalau misalkan ada tesis lain lagi yang tidak kita masukkan dalam penelitian terdahulu ataupun masuk penelitian terdahulu, itu boleh nggak sih kita jadikan sitasi juga di bagian lain, misalkan bab mana gitu? Itu boleh apa enggak tesis dijadikan sitasi, tapi bukan untuk penelitian terdahulu. Kemudian yang kedua, untuk aplikasi yang digunakan di juknisnya itu kan disampaikan harus dituliskan secara eksplisit itu adalah Mendeley. Nah, saya mau mengkonfirmasi ulang, kalau saya pakainya Zotero, apakah boleh atau tidak? Kemudian yang ketiga, untuk cek plagiarisme 25%, di situ juga tertulis secara implisit itu adalah Turnitin. Nah, cek plagiasi selain Turnitin apakah boleh dipakai juga? Itu. Terus yang terakhir ini lebih pada problematika dalam proses bimbingan. Kita ini kan menggunakan dua pembimbing yang berbeda ya. Nah, bagaimana cara mendamaikan atau mensinergikan jika ada perbedaan saran atau revisi yang disampaikan oleh pembimbing 1 dan 2. Jadi misalkan pembimbing 1 nih maunya seperti ini A, misalkan pembimbing 2 maunya B. Nah, mencarikan titik temu ini gimana? Ini yang barangkali pasti akan teman-teman yang sedang mengalami yang sedang menjalankan bimbingan pasti mungkin nanti akan ketemu perbedaan-perbedaan saran dari pembimbing 1 dan 2 gitu. Itu beberapa pertanyaan dari saya. Mohon maaf kalau terlalu banyak. Terima kasih atas jawabannya dan penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk penanya yang kedua, boleh silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Boleh di raise hand. Itu Bu Siti Fana raise hand. Siti Fana. Oke, silakan. Ibu Siti Fana, silakan. Baik, Kak, terima kasih waktunya. Selamat sore Ibu Maftuhah sama Pak Zahruddin dan teman-teman semua. Langsung saja ya, pertanyaan pertama terkait dengan referensi. Di Juknis itu kan ada 85% itu kan referensinya minimal 10 tahun terakhir gitu ya. Pertanyaannya adalah untuk 15% tersisa itu adakah pembatasan tahun yang boleh kita gunakan? Misalkan for referensinya itu kita dapat di tahun 2000-an. Kira-kira boleh nggak? Dari 15% itu kan udah bebas dari 10 tahun terakhir, seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, terkait dengan kebijakan mahasiswa semester 4 yang harus mengajar di S1, itu kira-kira wajib hukumnya atau memang hanya kayak semacam pilihan gitu. Misalkan kita mau, boleh, kalau misalkan kita nggak milih juga nggak apa-apa. Itu bagaimana? Gitu aja, Kak. Makasih banyak waktunya. Baik, terima kasih Bu Fana. Silakan teman-teman. Pertanyaan yang ketiga, boleh. Satu lagi boleh. Iya, Pak Syukron. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Syukron. Ya, terima kasih atas waktunya.
Dan terima kasih juga Bu Maftuhah yang telah memaparkan teknis tesis. Sedikit saja yang saya sampaikan, tadi kan untuk pembuatan tesis ini diwajibkan untuk menyisipkan hadis atau Al-Quran gitu ya. Nah untuk itu, kalau boleh tahu untuk jenis huruf Al-Qurannya atau hadis-hadisnya itu berbentuk apa? Tradisional Arabik ataukah apalah gitu ya. Terus size-nya berapa? 18 ataukah 20 gitu, dan spasinya berapa juga gitu. Ketentuan-ketentuannya. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sukron. Silakan Ibu Maftuhah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari hadirin. Oke, baik. Ini banyak masukan ya buat kami ini. Terima kasih banyak ini kepada yang bertanya. Misalnya yang terakhir dulu Pak Sukron. Ya, di dalam petunjuk teknis memang belum ada itu. Jika ada huruf Arab itu size-nya berapa dan jenis hurufnya huruf apa? Apakah tradisional Arabik atau misalnya yang lain? Nah ini masukan buat kami. Nanti saya dengan Pak Zahrudin akan berdiskusi dulu, ya. Nanti ada informasi lebih lanjut, ya Pak Sukron ya. Iya baik Bu, terima kasih Bu. Iya sama. Kemudian untuk Mbak Siti Fana, ini yang mengajar di S1 itu kalau untuk semester 4 itu pilihan, tapi tidak wajib karena ada yang informasi yang saya dengar ada beberapa mahasiswa yang memang tertarik mengikuti program itu. Nah, kebetulan ada juga yang memang keberatan dengan program itu karena mengejar untuk selesai tesis. Nah, jadi ini memang kebijakan ini kan belum dikeluarkan, ya. Kemarin baru wacana, jadi belum dikeluarkan dalam bentuk kebijakan, baru wacana. Nah, sehingga untuk semester 4 yang sekarang sedang membuat tesis, ini hanya akan menjadi pilihan. Seperti itu. Rencananya akan begitu, Bu Fana. Nah, untuk referensi yang 15%, ya, ketika ini yang 15% ini untuk mengantisipasi ada beberapa referensi itu dia referensi primer untuk tema tersebut. Jadi buku babonnya itulah kurang lebih begitu, dan buku babon itu nggak terbit lagi. Jadi dia terbitnya di tahun yang sudah di bawah tahun 2000, misalnya 1970 sekian, 80 sekian. Ada beberapa referensi yang referensi primer ya, yang dia terbit di tahun itu tidak cetak ulang. Sementara referensi lanjutan itu mengutip pada referensi utama tersebut. Nah, itu ada buku-buku yang seperti itu. Nah, maka untuk mengantisipasi penggunaan referensi itu, maka disediakanlah ruang 15% gitu. Jadi tahunnya tidak dibatasi tahun berapa. Karena untuk mengakomodir itu sebetulnya referensi primer atau babon itu. Ada beberapa tesis yang ketika dia referensinya itu referensi yang tahun kesekian, tetapi itu bukan sumber primer, sumber sekunder. Di si buku itu ngutip dari buku yang sebelumnya, buku lain. Buku itu ngutip dari buku lain. Nah, buku lain itu ngutip lagi dari buku lain. Ada yang begitu. Nah, buku yang pertama, sumber pertama itu tidak cetak ulang. Jadi sumber pertama itu karena tidak cetak ulang, jadi dia terbit di tahun yang lama, yang dahulu.
Nah, kalau itu digunakan karena itu sumber pertama, jadi itu boleh. Gitu. Tahunnya itu tahun yang lebih dari 10 tahun ke belakang. Gitu. Nah, ini untuk mengakomodir itu sebetulnya Bu Fana. Pertimbangannya kemana? Oke, nah terus untuk Mas Arifin, ini tertulis di di petunjuk teknis itu Mendeley dengan Turnitin ya. Nah, ikutin saja dulu. Mendeley, cek plagiarismenya tertulis Turnitin bukan? Iya, tertulis Bu. Kalau untuk Zotero, dulu saya pernah tanya ke Pak Zarudin tuh nggak apa-apa karena saya juga sekarang juga sudah menggunakan Zotero. Kalau harus migrasi ke Mendeley agak ngulang lagi dari nol. Nanti saya mesti Pak Zarudinnya masih ada nggak? Harus ngobrol dulu dengan Pak Zarudin. Itu kan kebijakan nanti masuknya ya Pak ya. Pak Zarudinnya. Bu, nggak apa-apa Bu. Oh ini ada di orangnya. Nggak apa-apa. Yang jelas pokoknya pakai referensi elektronik gitu ya, digital apa aplikasi yang sudah berbasis gitu ya, berbasis bukan manual lah istilahnya gitu ya. Jadi mau Zotero mau Mendeley silakan, nggak apa-apa, sama Pak. Siap Pak, makasih. Kalau untuk ini cek plagiarismenya di luar Turnitin bisa Pak? Di luar UIN. Turnitin. Di luar Turnitin. Selama ini yang dipakai di UIN Turnitin sih. Kita yang lain belum. Gitu ya. Jadi sebaiknya gunakan Turnitin saja. Pak Arifin ada cek plagiat, punya checker yang berbeda? Ya ada sih. Tapi kalau memang harus pakai Turnitin ya nggak apa-apa nanti pakai. Sebentar kan kalau uji Turnitin juga uji yang lain. Hasilnya suka beda itu. Kalau checkernya berbeda kan hasilnya belum tentu persis sama ya. Oke, terus apa lagi? Sitasi tesis nih Pak Zarudin boleh. Pak Arifin tanya. Sitasinya itu tesis alumni tadi. Kenapa Bu? Bertanya tentang sitasi dari tesis alumni. Ya kenapa? Tapi di luar boleh enggak? Tapi itu di luar penelitian terdahulu ya Pak Arifin ya? Jadi masuknya nanti ya. ke pustaka itu. Tapi tesis alumni yang judulnya mirip gitu ya? Ya, kan di situ kan kalau di petunjuk tambahan itu kan karya gitu ya. Jadi kalau karya itu kan umum gitu ya, nggak misalkan nggak jurnal gitu ya atau apa. Nah kalau maksudnya kalau tesis kemudian memang tesis itu kebetulan nggak ada di jurnal gitu, hanya tesis saja. Boleh nggak sih misalkan itu hasil penelitian dalam tesis itu kita jadikan sitasi untuk tesis kita gitu, boleh nggak sih gitu? Hasil karya kita jadikan hasil tesisnya senior kita gitu Pak. Oh boleh. Ya kita kutip jadi sitasi di tesis kita gitu. Sebaiknya sih itu sitasi karya itu sebaiknya yang sudah dipublikasi sih Pak Arifin kita ini. Harus kebaca gitu. Jurnal atau buku gitu berarti ya? Nah jurnal atau buku karena kalau itu sebenarnya tuntutan ini sih tuntutan akreditasi itu kalau nanti kan kalau misalnya di laporan akreditasi itu kan nanti kita harus mencantumkan link gitu. Misalnya jumlah mahasiswa yang sudah disitasi karyanya ada 10. Misalnya 5 buku, 5 jurnal. Ini linknya ini. Nanti kan itu bisa ditelusuri benar apa enggak ya. Nah, itu sebenarnya kita untuk memenuhi gitu ketentuan itu. Karena kalau tidak publikasi susah untuk gitu ya. Sekarang memang semua tuntutannya harus bisa ditelusuri gitu ya. Ada bukti gitu ya. Itu sih kalau masih bisa itu tolong usahakan itu saja gitu ya.
Itu dosen dan mahasiswa atau dosen atau mahasiswa, Pak? Dua-duanya. Oh, harus berarti. Harus dosen. Boleh, gimana? Boleh dosen, boleh mahasiswa. Oh iya, iya, itu dosen dan mahasiswa. Jadi artinya kalau dosen dan mahasiswa berarti nanti karya dari dosen harus dijadikan sitasi dan harus ada karya dari mahasiswa yang sudah dipublish jadi sitasi. Atau salah satu dari itu boleh? Dua-duanya Pak Arifin. Oh, harus dua-duanya. Karena kajian akreditasi begitu. Berarti dan ya, berarti saya misalkan harus mencari karya-karya mahasiswa UIN yang sudah terpublikasi untuk jadikan sitasi kan. Itu kan karya Pak Arifin aja disitasi. Ada jurnalnya. Sifatnya kan tadi kata Bu Maftu kan wajib, soalnya berarti kan harus ada gitu. Enggak, Pak Arifin kan punya publikasi karya mahasiswa. Iya, ada sih, cuman saya belum ngecek related atau enggak. Relevan atau enggak? Dinominalin nggak sih, Pak? Kenapa, berapa gitu? Elisa? Dinominalinnya berapa gitu, Pak? Atau satu misalnya cukup satu dosen, satu mahasiswa gitu. Ya, bolehlah. Pokoknya cukup satu aja lah. Minimal satu gitu ya. Paling dia setiap mahasiswa harus ada satu dosen, satu karya mahasiswa. Saling kutip aja, Elisa. Elisa ngutip punya Pak Arifin ngutip punya Elisa. Ya udah kita better aja ya, Pak. Iya. Siap. Seperti itu aja sih. Kalau untuk ini mahasiswa. Walaupun saya kira udah dikutip banyak sih, kayak tulisan Pak Arifin, Elisa, saya kira udah dikutip oleh orang lain, tapi juga kita pengen ngutip juga gitu. Masa orang lain ngutip, mahasiswa kita nggak ngutip, nggak kurang ini sih, gitu ya. Harus bangga lah. Oke, Pak. Bung Aftua, satu lagi yang terkait sama perbedaan saran dari dua pembimbing yang berbeda tadi gimana nih? Cara mendamaikan ini. Kadang-kadang satu ke kanan, satu ke kiri. Mahasiswanya bingung nih. Emang udah nemuin yang begitu Pak Arifin? Kayaknya belum dah, itu baru Ya, baru ini antisipasi. Kayaknya kan kalau Pak Arifin gitu bimbingannya sama saya. Nggak, kemarin sih ada misalkan kayak rumusan masalah kalau nggak salah ya, atau lupa saya. Rumusan masalah atau identifikasi masalah itu yang Ibu kan pertanyaan boleh sifatnya, kalau yang Bapak siapa? Yang satunya lupa saya itu harus bukan pertanyaan nih sifatnya gitu, pernyataan aja gitu. Nah, contoh kecil sih, itu contoh kecil. Meskipun itu identifikasi. Ya. Kalau saya ikutin yang satunya daripada ribet. Kalau memang itu nggak signifikan ya. Kalau nggak signifikan. Insya Allah nggak Pak Arifin. Ya, insya Allah saya percaya sama Bu Maftuha, insya Allah Bu Maftuha legowo. Kasihan mahasiswanya. Kalau yang dosen satu kekeh begini, dosen dua juga kekeh begitu. Tapi biasanya kalau itu terjadi, itu mahasiswanya mengkomunikasikan secara baik. Setelah itu terjadi, ya. Bagaimana? Misalnya saya dengan Pak Zahrudin. Bagaimana Pak Zahrudin, Bu Maftuha mengharuskan seperti ini dan tidak bisa dirubah. Misalnya. Atau begitu juga. Bagaimana Bu Maftuha, Pak Zahrudin mengharuskan seperti ini dan tidak bisa dirubah misalnya. Mahasiswanya mengkomunikasikan dengan bahasa yang baik tentunya. Nah, dosen yang satu pun yang dikomunikasikan itu akan berpikir ulang. Biasanya akan begitu. Kalaupun itu nanti terjadi ya hal-hal seperti itu. Kalau itu udah mentok lagi nanti balik ke prodi itu ke Pak Zahrudin. Ya, terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Bu Maftuha dan Pak Zahrudin. Gimana Pak Arifin, Pak Syukron, sama Bu Siti Fana? Sudah jelas pertanyaannya? Ya, Mbak, sudah, makasih. Baik, ini mau langsung ditutup atau ada sesi pertanyaan lagi, Bu?
Mungkin kurang banyak pertanyaannya teman-teman di sini. Masih pengen bertanya atau mau ditutup aja, Bu? Sebentar ini Mbak Elisa. Mbak Elisa. Iya, Bu. Ya, tadi itu lembar persetujuan pakar terkait validasi uji statistiknya ya. Iya, Bu. Oh iya, nanti nanti saya dengan Pak Zarudin akan membicarakannya secara nanti informasi selanjutnya, karena yang penelitian statistik itu kuantitatif itu ada berapa orang? Ada 5 ya, atau 6 orang? Iya, Bu. Berapa ya? Nggak tahu, Bu. Pak Kadir bukan? Iya, Pak Kadir, Bu. Oh iya. Iya, Bu. Nah, soalnya disuruh sama Pak Kadirnya, Bu, kalau sudah di ACC itu menghubungi Kajur, katanya minta surat permohonan validasi instrumen, Bu, yang sudah tercantumkan nama-nama pakarnya, Bu. Gitu. Kalau buat rangkaian instrumennya udah dikasih sih, Bu. Maksudnya apa namanya tuh? Kayak contoh yang masukin butir-butir soalnya udah ada, Bu, dari Pak Kadir. Nah, yang diminta Pak Kadir itu ininya, Bu. Apa namanya? Validasi instrumennya, permohonan validasi instrumennya, Bu. Iya. Oke, nanti Prodi nanti akan menyiapkan ya, Mbak Elisa, nanti mungkin komunikasi lebih lanjut dengan Mbak Elisa ya. Nah, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Ya, Mbak Anissa, sudah jam 4. Oke, baik. Bu, Kita tanya Bu, terakhir boleh nggak? Nanya dulu. Bagaimana, bentar, Bu? Boleh. Bagaimana Bu Maftuha, masih ada yang ingin bertanya, Bu? Boleh, satu aja. Boleh. Satu aja. Silakan Pak Imron. Oke. Makasih Bu Muftuha atas waktunya. Ini Bu, terkait saya cuman mengkonfirmasi aja terkait tentang apa namanya. Saya kurang paham betul tentang uji referensi. Ntar kan ada yang namanya uji referensi itu, Bu. Mohon pencerahannya sedikit, Bu. Kemudian yang kedua terkait dengan apa namanya? Buku bimbingan, Bu. Kebetulan kemarin sebagian dosen pembimbing saya nanyain, Bu, terkait dengan buku bimbingan apa ada atau belum gitu. Itu cuma segitu, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, oke, baik. Sudah dapat ini Mas Imron edaran pengumuman buat mahasiswa itu yang isinya petunjuk teknis? Belum, Bu, kan? Hah? Belum? Udah tuh di-share di grup Udah ya? Belum lihat ada itu. ya? Aduh. Ada. Di sana ada lembar konsultasi, kemudian ada uji referensi, berarti belum lihat dia. Itu di grup ya? Setahu saya dulu disuruh ngambilnya di fakultas itu buku bimbingan itu. Cuman teman saya separuh yang ke sana, cuman katanya nggak ada gitu kan. Iya, Bu, itu kan kemarin juga saya kan bimbingan ya sama Pak Kadir ya, Bu ya. Itu sampai bolak-balik lantai 2, lantai 5 gitu kan, kata Pak Kadir, mana buku bimbingannya gitu kan. Saya tunjukkan yang PDF itu, Bu. Bukan, saya bilang buku bimbingan, buku itu mah lembar katanya gitu, Bu. Nah, terus ke lantai 2. Terus saya ke lantai 2, cuma ada bimbingan S1 skripsi. Nah, kalau untuk tesis tanya aja ke Kaprodi gitu. Kayak gitu, Bu. Nah, ke Kaprodi ada siapa-siapa tuh. Semua Kaprodi. Pak Jaharudin. Elisa. Ya, Bu, ya, Pak. Besok saya tunggu deh kalau mau ngambil. Bagaimana kalau saya drop di Elisa deh? Di Prodi banyak sekali buku bimbingan. Cuma kan karena kondisi begini, kadang saya datang, teman-teman nggak ada yang nanyain. Teman nanyain, saya nggak datang. Jangan pernah ketemu. Iya, saya mau ketemu Pak Zarudin, nggak ketemu-ketemu. Atau saya drop boleh, mau ngambil berapa misalnya. Iya, di drop ke ketua aja, Pak. Besok saya ada di hari kampus. Kamis, Pak. Sabtu. Hari-hari apa? Kita ada raker ke Garut. Oh lah, rapat, Pak. Ya udah, Pak. Paling Senin habis zuhur kali, Pak. Iya, saya tunggu. Ada kok di Prodi, banyak.
buku Baik, Pak. bimbingan. Nanti saya ambil semua. Ya, kalau bisa di handle oleh satu atau dua orang, satu orang lah untuk didistribusikan tuh, ya. Baik, Pak. Siapa yang tanggung jawab? Berarti Mbak Elisa ya. Nanti pada mintanya ke Mbak Elisa. Ya, Bu. Ya, Bu, siap, Bu. Oke, kalau untuk uji reference, Mas Imron bisa dilihat ya nanti di itunya. Oh iya, Bu. Ya, uji referensinya. Atau mungkin saya share sedikit dulu, dijelasin. Ada nggak? Nah, ini kelihatan ya, Mas Imron. Nah, ini uji referensi khusus jurnal ya. Jadi, nama jurnalnya, judul, artikelnya, alamat. Alamat jurnal ini linknya ya. Link. Oh iya. Nah, link jurnalnya. Nah, halaman yang dikutip dari jurnal ini halaman berapa, kemudian ketika masuk ke dalam tesis menjadi halaman berapa. Kan pasti nggak sama halamannya. Nah, Anda sendiri mahasiswa bimbingan yang mengisi. Nah, diisi, nanti mintalah paraf atau tanda tangan dari pembimbing 1 sama pembimbing 2. Karena mereka yang akan melakukan cek. Oh iya, siap, Bu, siap. Ya, jadi tadi yang jurnal internasional minimal 10 dan nasional minimal 5 gitu. Maaf, alamat jurnalnya itu maksudnya HTTP-nya, Bu ya? Ya, linknya. Ya. Link atau doi atau boleh gitu. Pendek doi boleh ya, Bu ya? Boleh ya, Pak Zarudin, doi doang ya. Apaan, Bu? Alamat jurnal. Kenapa? Doi saja juga bisa lah ya. Boleh. Doi aja, Ya. Pak. Ya, doi lebih pendek. Saya udah download, Pak. Karena ini gini, teman-teman, banyak kasus gitu ya. Antara apa yang dikutip dengan ada yang direferensi itu nggak nyambung. Seharusnya memang kita menuntutnya bukan hanya jurnal ya. Kita juga sebenarnya menuntutnya ingin buku, tapi kutipan buku, tapi itu takut memberatkan. Maka kita hanya menuntut jurnal gitu ya. Untuk buku ya kita saling percayalah, teman-teman nggak berbohong gitu. Jangan, kan ada biasanya mahasiswa itu sebenarnya kalau dilihat di bab 1, bab 2 itu kutipannya mungkin misalnya 15. Ternyata dirujukan itu kok kenapa ada 30, itu 10 dari mana gitu. Nah, ini banyak terjadi seperti itu. Itu makanya kalau di S1 itu sangat ketat gitu. Di S1 itu uji referensi itu semua. Kalau misalnya dia mungkin kayak Anissa kan alumni S1 itu dia tahu. Jadi bahkan mahasiswa S1 itu dia harus membawa bukti fisiknya. Jadi kalau dia ngutip jurnal, mana jurnalnya di print. Kalau buku, mana bukunya, dibawa bukunya semua. Kalau misalnya 20 buku, ya bawa 20 buku. Atau cukup difotokopi juga boleh. Yang penting ada bukti fisiknya, dia tahu itu. Halaman mana yang dia kutip, bukunya buku apa, pengarangnya siapa. Nah, kita hanya minta jurnal saja gitu. Nanti teman-teman, jurnal yang dikutip itu di print, judulnya dan halaman yang dikutip, nanti datanglah ke pembimbing, bukti perlihatkan ini Pak, kutipan jurnal yang saya kutip, mungkin di stabilo ditandain ini nama jurnalnya ini ada di halaman tesis sekian gitu. Itu harus ada seperti itu ya prosesnya menurut saya. Baik, terima kasih Pak Zarudin dan Ibu Maftuha. Bagaimana Pak Imron, sudah jelas? Alhamdulillah jelas Teh, makasih. Baik, terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada pembicara yang sangat luar biasa dengan pemaparan materi yang sangat membantu dan memotivasi kita semua. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, acara demi acara sudah selesai.
Selanjutnya doa yang akan dipimpin oleh Bapak Taufikur Rahman SPD. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina fil awalin. Allahumma shalli ala sayyidina fil akhirin wa barik wa salim. Amin rabbal amin. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal manu fadla wa anta rabbuna haqqa wa na'budu karika wa anta lam tazali dzalika ahla. Allahumma ya muyasyira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya syeba kulli farid wa ya muqniya kulli fakir wa ya muqawiya kulli dhaif wa ya mana kulli makhif yasir aina kulli asir fatak kasir. Allahumma in kana rizqi fis samai fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'inzilhu wa in kana haraman fatahu wa in kana ba'inan faqahi. Allahumma ftah lana abwabal ilmika kama fatata ala rusulika wal anbiya'ika wal awliyaika wal ulamaika sholihin. Allahumma alhimna ilman afqahu bihi wa amrika wa nawhik wa rizqna fahman nabiyina wa hibdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika wa rahmin. Allahumma harizna minaz zulmati wahmi waftah lana abwaba rahmatik wansur alayya min khawazinil ilma ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binur hidayatika kama natadam abada birahmatika amin. Allahumma nawwir qulubana binur syamsika. Allahumma nawwir qulubana binuri ma'rifatika kama nawwar adab birasika abadan abada birahmatika ya arhamar alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Taufikur Rahman. Alhamdulillah, semoga dari doa bersama kita tadi dapat mempermudah dalam penangkapan, pemahaman, serta dalam mengamalkannya atas ilmu dan pengalaman yang sudah kita dapatkan. Amin ya robbal alamin. Untuk yang terakhir yaitu penutupan, saya selaku MC workshop hari ini memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak atau Ibu, serta seluruh peserta workshop semua. Sekian, mari kita tutup bersama acara workshop hari ini dengan pembacaan Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.